Oh, udah tag ya? Maaf, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempersembahkan drama Kerajaan Banten. Selamat menyaksikan. Berawal dari Sunan Gunung Jati yang memiliki putra bernama Sultan Hasanuddin yang mendirikan kerajaan Banten dari tahun 1552 hingga 1570. Kemudian tahta kerajaan berganti periode, diteruskan oleh Sultan Maulana Yusuf, Sultan Muhammad Nasruddin, Sultan Abdul Muhtar, dan Abdul Ma'ali. Pangeran Surya yang merupakan putra mahkota Abdul Ma'ali mendapatkan sepucuk surat dari Khalifah Mekah yang berisi gelar Sultan Abdul Fattah. Pada tahun 1651, Banten tercatat menjadi pusat perdagangan internasional karena letaknya strategis dan berada di jalur sutra, di mana transportasi air di kala itu salah satu jalan yang dapat mempertemukan antar negara. Dengan hadirnya Sultan Abdul Fattah menjadi Sultan kelima Banten, Sultan Abdul Fattah membawa perkembangan pesat di bidang perdagangan, penyebaran agama Islam, pembangunan irigasi, dan pertanian rakyat. Karena kepiawaiannya itu, Sultan Abdul Fattah dijuluki Sultan Ageng Tirtayasa. Kenapa kau datang tergesa-gesa, Pangeran? Maaf Ayahanda, sepertinya Belanda berulah kembali. Mereka memblokade akses pelabuhan, sehingga negara-negara lain tidak dapat melintas. Apa motif Belanda melakukan hal itu? Mungkin saja ini terjadi karena kita bekerja sama dengan orang-orang Eropa. Kita melakukan hal itu karena kompeni Belanda ingin kita melakukan monopoli perdagangan. Maaf Yang Mulia, para pedagang dari Cina, Arab, Eropa telah menjauh dari perairan kita dikarenakan Belanda telah memblokade wilayah kita. Benar Yang Mulia, dan Belanda tidak berhak melakukan hal itu. Kita tidak boleh berdiam saja. Kita harus lawan mereka. Bila perlu kita hancurkan kapal-kapal Belanda itu. Sultan Ageng Tirtayasa memerintahkan rakyatnya untuk menentang keras VOC. Apalagi pada waktu itu, Sultan Ageng Tirtayasa menolak monopoli perdagangan karena Sultan Ageng Tirtayasa membuat pelabuhan sebagai pelabuhan terbuka. Sehingga kompeni Belanda mengadu domba Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya. Sultan Haji yang baru pulang dari Mekah melihat Banten mengalami banyak perubahan. Ia menduga Pangeran Purbaya berperan besar dalam kerajaan Banten yang semestinya adalah hak dan tugasnya. Banten 1676. Bangun-bangunan seperti ini. Bangunan ini semua yang buat. Bangunan ini dibuat untuk kesejahteraan rakyat Banten. Jika bangunan-bangunan ini untuk kemakmuran rakyat Banten, saya setuju. Pikirkanlah Sultan, kita harus mempertimbangkannya baik-baik. Jika you semua setuju, I akan berikan banyak perhiasan dan emas. Aku merasa khawatir. Semakin hari, Sultan Aji semakin dekat dengan kompeni Belanda. Bukan bermaksud mengadu domba, tapi kami merasakan hal yang sama. Yang Mulia, Sultan Aji melakukan perjanjian dengan kompeni Belanda, dan itu dapat merugikan rakyat Banten. Mungkin Kakanda dipengaruhi oleh kompeni Belanda sehingga melakukan hal tersebut. Apa maksudmu, Pangeran? Aku baru saja pulang dari Mekah.
Tidak sepantasnya putra mahkota dilangkahi begitu saja. Apa maksudmu melakukan perjanjian dengan Belanda? Sebenarnya itu akan mempersulit warga Banten. Pengkhianat, kenapa kau melakukan hal itu? Belanda memberikan janji manis karena mereka ada maunya. Hapuslah perjanjian dan ketentuan itu sebelum memberikan hal buruk kepada rakyat kita. Hubungan Sultan Haji dengan kompeni sangat dekat, sehingga Sultan Haji hanya menuruti apa kata kompeni itu, sehingga ia tidak mematuhi petuah ayahnya. Tak lama kemudian, Sultan Haji memindahkan diri dari Keraton Serosoan ke Keraton Tirtayasa. Inilah julukan awal mula Sultan Ageng Tirtayasa. Assalamualaikum Ayahanda. Waalaikumsalam. Pasukan kita telah banyak yang gugur. Benar, pasukan kita kalah dengan pasukan Belanda itu. Sebaiknya kita harus cepat pergi dari sini sebelum kita dan rakyat kita dihabisi oleh Belanda. Benar. Sebelum meninggalkan keraton, Sultan Agung memutuskan untuk membakar habis keratonnya. Walaupun keraton Tirtayasa telah dibakar, Sultan Ageng Tirtayasa tidak menghentikan VOC. Sedangkan Sultan Haji tentu sangat rindu kepada ayahnya. Ia berusaha agar ayahnya kembali ke Keraton Serosoan. Disinilah kompeni memanfaatkan situasi dalam politik itu. Assalamualaikum Ayahanda. Ananda menyadari bahwa Ananda salah. Surat ini akan menyampaikan permintaan maaf Ananda kepada ayah. Keputusan Ananda untuk bergabung dan kompeni selama ini keliru. Ananda hilaf. Namun, itu semata-mata untuk menciptakan kedamaian bagi rakyat Banten. Maafkan Ananda, kembalilah. Ananda ingin Ayahanda pulang ke Sarawasan, tempat Ananda dibesarkan. Sudah sampaikah surat tersebut kepada Ayahanda? Hamba sangat merindukan Ayahanda. Benarkah surat itu untuk Ayahanda? Ayahanda dan warga Banten ingin hidup tenang dan damai. No. Kompeni tidak suka itu. Ai tidak bisa dimonopoli oleh kalian. Ai tidak suka karena kapal-kapal Ai hancur lebur di mana-mana. Kamu tangkap dia. Siap, Komandan. Apa yang kau lakukan, Sultan Haji? Aku ini ayahmu. Kemana hati nuranimu? Apakah sudah hilang? Sudahlah, jangan banyak drama. Ai tidak suka ini. Angkut dia ke Batavia. Sultan Ageng Tirtayasa menyerah karena dijebak oleh kompeni Belanda melalui perantara Sultan Haji. Mungkin dalam lubuk hati Sultan Ageng Tirtayasa ingin memaafkan Sultan Haji. Namun, penjebakan itulah yang mengakhiri. Akibat perbuatan Sultan Haji, Sultan Ageng Tirtayasa dipenjara di Batavia. Kamu selalu menekan saya, padahal saya yang berkuasa di negeri ini. Ai tidak suka ini. Kamu tangkap dia. Siap, Komandan. Sultan Haji pun diusir dari Keraton Serosoan dan meninggal di perjalanan menuju Keraton Tirtayasa. Ada apa, Sultan? Sultan! Tidak ada satupun dari rakyatnya yang peduli terhadap Sultan Haji, karena mereka menganggap Sultan Haji sebagai pengkhianat. Pada tahun 1752, Banten menjadi vasal dari VOC. Dengan demikian, lambat laun Banten mengalami kemunduran karena terselisih oleh Batavia yang berada di bawah kekuasaan Belanda. Kerajaan Banten resmi dihapuskan tahun 1813 oleh pemerintah kolonial Inggris. Pada tahun itu, Sultan Muhammad bin Muhyiddin Zainus Solihin dilucuti dan dipaksa turun tahta oleh Thomas Tamporet Raffles. Peristiwa itu merupakan pukulan pamungkas yang mengakhiri Kesultanan Banten.